apakah kita terkesima sama Yesus atau cuma sama tangannya saja? Makanya di dalam setiap apapun pergumulan hidup, pastikan saya berubah. Saya menjadi orang yang lebih tahan uji. Saya mengalami penyertaan Tuhan, bukan kejar-kejar pemberian-pemberiannya. Makanya Lukas 17 bilang begini, coba lihat Lukas 17 ayat 11. Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, berteriak, "Yesus, Guru, kasihani kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia berteriak, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan Lukas menulis, orang ini adalah orang Samaria, orang yang dibenci sama orang Yahudi, menganut pemahaman namanya Samaritanisme, karena mereka perkawinan silang, dibenci, dan bahkan mereka tuh selalu dikatakan orang asing. Yesus bilang begini ayat 17, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 itu? Yang 9 kabur dengan pemberiannya." Ye, sembuh, kabur. Yesus tanya, yang 9 mana? Karena rupanya ada tambahan lagi yang dia udah siapkan buat mereka. Yang satu terkesima sama sang pemberi, bukan sama pemberiannya. Yang satu terkesima sama Yesusnya. Dan dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing. Orang asing loh itu. Samaria itu orang asing. Sama seperti anak-anak kita kalau dapat kado. Dulu anak-anak saya kalau dapat kado, kabur sama kadonya. Kita sebagai orang tua ngajarin mereka untuk bilang terima kasih toh. Terus kita bilang apa? Bilang apa? Mereka waktu bilang terima kasih, anak-anak saya juga saya nggak dilihat waktu mereka masih kecil. Thank you mami, thank you daddy. Mereka terkesima sama kadonya. Mereka lihat kadonya sambil bilang terima kasih karena diharuskan. Kita maklum-maklum aja karena mereka masih kecil. Kita harus ngajarin terus kan? Saya dulu waktu pulang dari luar kota, anak-anak masih kecil-kecil, dipelukin di rumah, seneng dengernya. "Daddy, I miss you." Seneng banget. Ujungnya nggak enak. Oleh-olehnya mana? Dikejar pemberian tangannya. Sampai-sampai satu hari tiba-tiba di usia 9 tahun, anak saya yang kedua, Keaton, saya belikan dia Lego karena dia suka Lego, ulang tahun. Keluar dari toko Lego, dia bilang begini, "Dad, tadi Daddy tuh nggak bayar ya?" "Lah ya bayar lah, kalau nggak kita nyolong namanya." "Lah aku nggak lihat ada cash, uang cash, itu kartu apaan?" "Oh itu kredit card namanya." "Ya berarti nggak bayar dong." "Ya bayar lah, uangnya nggak kelihatan. Nanti habis ini ada tagihannya datang, nangis." Terus dia bingung ngeliatin gitu. Terus dia bilang gini, "Daddy, aku punya solusi kalau Daddy nggak punya uang." "Kenapa?" "Beberapa minggu lalu aku diajak sama Oma pergi ke sebuah mesin. Oma pencet-pencet mesinnya keluar uang. Jadi ke situ aja. Aku sering lihat loh orang-orang di mall-mall ya, pencet-pencet mesin itu uang keluar semua. Ke situ aja. Pencet-pencet uang keluar semua." Saya bilang nggak semudah itu nak. Kalau kamu ke situ, kamu masukin kartu, terus kamu pencet-pencet, kalau saldonya 0, ketelen tuh kartunya. Itu namanya mesin ATM. Dia baru ngerti pemahaman tentang uang. Di rumah dia nggak buka kadonya. Dia pelukin saya dan dia tertidur di dada saya malam hari itu. Dan sebelum tertidur dia bisikin saya, dia ngomong lagi, "Daddy, thank you ya Dad." Besok paginya baru dia buka itu kado. Dia lupa mungkin sama kadonya malam hari itu. Istri saya bilang gini, "Wow, udah dewasa ya. Dia terkesima sama kamu, bukan sama pemberiannya." Apakah kita terkesima sama Yesus atau cuma sama tangannya saja? Makanya di ayat yang berikutnya, Yesus bilang begini, ayat 19, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu menyelamatkan engkau, itu bahasa aslinya adalah sozo. Sozo artinya your faith has made you whole. Artinya ayat ini adalah bekas kustamu hilang. Yang 9 disembuhkan, betul. Bekas kustanya masih ada. Makanya Yesus tanya begini, "Mana yang 9? Masih ada tambahan lagi." Dan tambahan itu hanya diberikan kepada orang yang terkesima sama Yesus, yang ngucap syukur sama dia.
Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Seringkali kita kejar yang ditambah-tambahin, baru cari Tuhan. Dibalik-balik akhirnya. Bapak Ibu, 9 orang itu yang disembuhkan, cari kerjaan susah. Karena bekas kustanya masih ada. Yang satu, orang gak akan pernah tahu dia bekas pengidap kusta, kecuali kalau dia bersaksi. Kesembuhannya whole, zozo. Itu yang Yesus lakukan. Terkesimalah sama Yesus, bukan sama pemberiannya. Jadilah orang Kristen. Masuk ke dalam bulan ini dengan pemahaman satu-satunya Tuhan. Turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, firman jadi manusia. Wow. Kita gak bisa kenal orang loh, kalau orang itu gak buka diri. Gak bisa. Orang kalau tutup dirinya, dia cuma ngomong 10-5, kita gak akan kenal siapa dia. Yesus nih buka dirinya. Makanya dia bilang sama Marta, kamu ngapain sih ribet-ribet sini, duduk sini, belajar isi hatiku. Makanya dengan ranah agama seringkali diucapkan apa? Dari atas mimbar, ayo mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Betul, itu baik-baik saja. Belajar terima dulu yang terbaik, baru bisa berikan yang terbaik. Kita gak bisa memberikan sesuatu yang kita gak punya loh. Kita gak bisa memberikan terbaik kalau kita gak punya yang terbaik.